Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya YTV, malam ini kita sedang berada di Kampung Air Meruap di Kecamatan Kinali. Pada malam ini kita akan bincang-bincang santai dengan beberapa tokoh penggiat penjaga budaya. Yang pertama dengan Pak Zainal. Beliau ini adalah seorang tetua silat di kampung ini yang alhamdulillah sampai saat sekarang masih tetap semangat menjaga budaya Minangkabau. Kemudian yang kedua di sebelah beliau ada Ustadz Sawal yang juga salah seorang yang tetap semangat menjaga budaya, terutama budaya Minangkabau. Kemudian di sebelah kiri saya ini Pak Marwan, salah seorang juga guru atau pelatih pencaksilat di salah satu sasaran yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Dan pada malam ini kita sengaja mengunjungi sasaran, kalau di Jawa namanya Padepokan, kalau di Minangkabau namanya sasaran silat, yaitu sasaran silat Limbago Suci dengan pimpinan tua silatnya Pak Zeno. Malam ini kita akan bincang-bincang mengenai kegiatan-kegiatan beliau yang dilaksanakan dalam rangka melestarikan budaya-budaya, khususnya tentu budaya-budaya Minangkabau yang semakin lama semakin langka. Baiklah, untuk itu kita ingin bertanya-tanya kepada beliau. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Kami dari YTV Pak sengaja bersilaturahmi ke sini itu dalam rangka mencari kembali di mana titik-titik kumpul dari orang-orang yang masih semangat melestarikan budaya. Kalau boleh tahu Pak, di sasaran kita ini kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk membina generasi muda kita? Kalau di sasaran kita ini, alhamdulillah semenjak dari awalnya dulu tahun 97 kita sudah mulai pembinaan atas nama yaitu Cilik Tuo. Jadi berkepanjangan, berkelanjutan sampai ke tradisi, sampai Silik Gelombang, Tambol Tasa. Alhamdulillah pada hari ini semuanya sudah ada. Jadi untuk marilah kita, himbauan dari selaku saya, selaku orang tua, marilah kita bersama-sama untuk membimbing generasi kita supaya budaya kita tidak hilang begitu saja. Kemudian kalau kita lihat mungkin dari 97 Pak ya, dari 97 minat anak-anak kita itu gimana Pak? Apakah ada semakin berkembang atau malah semakin lama semakin menurun? Alhamdulillah kalau sama kita masih banyak lah gitu untuk semangat. Kemudian selain Tambur Tasa, di sini juga kabarnya ada randai ya Pak, ada randai. Nah untuk malam ini pemirsa semua kita khusus berbincang-bincang mengenai pencak silat yang ada di sasaran ini. Perguruan kita ini atau sasaran kita ini namanya Lembaga Suci. Bisa diceritakan sejarah sedikit Pak, kapan berdirinya sasaran kita ini? Kalau mengingat berdirinya, kita harus mengejar dari sejarah awalnya. Pada awalnya dulu seorang guru dari kita itu yang namanya Kuna. Sesudah itu gurunya lagi yaitu namanya Tuan Kulaban. Namanya awalnya bukanlah Lembaga Suci tetapi Cilik Tuo. Tetapi di atas nama generasi per generasi gitu harus kita beri suatu nama gelanggang, maka diberilah nama gelanggang ini
disesuaikan rasanya, kita kasih nama Lembaga Suci. Berdirinya sejak tahun 1997. Kemudian jenis silatnya itu silat tuo ya Pak ya. Bapak bisa menceritakan silat tuo itu seperti apa? Kan ada langkah tiko, langkah ampe atau gimana? Kalau silat tuo itu awalnya cerita yang kita dapat pun langsung kita ajarkan begitu juga. Sebenarnya tidak terlepas dari pepatah orang tua-tua kita, alam tak gampang jadi guru. Semuanya mengandung semuanya. Ada di situ silat ularnya, ada di situ silat harimaunya, ada di situ gerak elangnya, ada di situ gerak keranya. Nah, itulah yang direkap menjadi silat tua. Ciri-ciri para sahabat semua, ciri-ciri daripada silat Minang itu seperti disampaikan oleh beliau tadi, itu alam tak gampang jadi guru. Jadi silat tua itu bukan khusus satu aliran, jadi bermacam-macam aliran yang ada di situ. Kemudian latihan setiap hari apa Pak? Kalau latihan di gelanggang kita ini rutin hari Sabtu dan hari Rabu. Hari Sabtu dan hari Rabu malam ya Pak. Kemudian ini biasanya Pak, kalau kita di Minangkabau ini kalau belajar silat itu kan ada syarat-syaratnya yang mesti dipenuhi oleh anak-anak kita, baik itu mulai mendaftar atau berguru. Itu kalau boleh tahu Pak, di sasaran kita ini syarat-syarat apa yang akan dipenuhi oleh anak-anak kita? Syarat-syarat masuk sama untuk jadi anggota Lembaga Suci itu kita harus menyiapkan pagar lapangan itu setiap murid. Harus kita istilahnya kita pagar itu memakai asam itu 3 butir. Nah, itu setiap murid harus keliling dulu supaya dia latihan, mudah-mudahan tidak ada risiko gitu. Nah, walaupun bagaimana mudah-mudahan terhindar dari risiko. Insya Allah semenjak tahun 97 insya Allah alhamdulillah nggak ada. Masih baik semua. Kemudian maksud saya tadi Pak, biasanya kan kalau kita berguru kan ada kita membawa syarat. Nah, di tempat-tempat lain ada syarat yang umpamanya membawa pisau. Jadi kalau ada anak-anak kita yang mau berguru ke sini, itu apa syarat-syarat awal yang bisa mereka bawa? Kalau itu masalahnya sesuai dengan derajat anak yang belajar. Pertama masuknya pagar dulu, itu belajarnya di langkah empek. Kalau dia udah naik baru belajar pasak langkah namanya. Itu baru pakai pisau, pakai kain. Itu udah ceritanya udah cerita kajian lah gitu. Kajian, tapi tidak akan terlepas, kajian itu tidak terlepas dari menuju Allah. Sebenarnya pencak silat atau silet tuo di kampung-kampung kita ini umumnya banyak ya Pak. Kemudian banyak daripada tuo-tuo silet kita ini yang tidak mau membuka diri kan begitu, tidak mau membukakan diri atau masih sembunyi-sembunyi. Karena ini yang mungkin ini yang diamanahkan orang tua dulu atau bagaimana. Kemudian kenapa Bapak berani lah gitu, bisa tertarik untuk membuka diri Pak, membuka diri sehingga anak-anak kita ini bisa belajar dengan terbuka. Sebenarnya memang betul kalau silat tuo itu belajarnya sembunyi-sembunyi, tapi pada waktunya kita harus membaca situasi dan kondisi. Kalau hari ini kita sembunyi-sembunyi, mungkin generasi habis begitu, mungkin tidak kenal dengan lagi apa itu tradisi. Makanya saya sendiri siap, siap untuk di apa itu, di agak ramai lah gitu. Siap, tapi
Tapi asalkan jangan lantaran silat Tuo itu punya karakter bahwasanya dia itu tidak menjauhi kesombongan diri gitu. Nah, jadi itu harus kita titipkan kepada anak didik kita. Selagi dia tidak membawa kesombongan diri, nah, kita ajak di dekat yang ramai lah gitu. Tapi apabila dia sudah sombong, itu kita keluarkan saja. Gitu. Jadi sahabat budaya YTV, demikian bincang-bincang kita, bincang-bincang santai kita mengenai kegiatan yang dilaksanakan di sasaran lembaga suci ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan berkunjung ke sasaran-sasaran yang lain. Mungkin ada yang akan ditanyakan, Pak Wan? Ya. Jadi terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan kita berharap generasi muda kita tetap mencintai budaya sendiri. Sebab melalui pencak silat ini kita cuma tidak hanya mengajarkan bela diri, tapi yang penting kita mengajarkan karakter. Disinilah kita bisa membangun karakter anak-anak kita, tentu akhirnya menjadi karakter bangsa.